teman-teman. Perkenalkan, nama saya Eiren Florida Simamora dengan NPM 22010101119, di mana saya akan menjelaskan mengenai penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif dilihat dari variabel hubungan kausatif dan asosiatif. Seperti yang kita ketahui bahwasanya penelitian kuantitatif itu merupakan penelitian menggunakan data berupa angka ataupun statistik untuk menguji hipotesisnya, yang dimana menggunakan metode yang terstruktur. Nah, dalam penelitian kuantitatif ini juga menggunakan data yang bersifat objektif, artinya berdasarkan pengamatan ataupun observasi. Nah, dalam penelitian kualitatif menggunakan data berupa kata-kata ataupun gambaran deskriptif, yang dimana instrumen pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini yaitu melalui wawancara, studi dokumentasi, ataupun berdasarkan observasi ataupun turun ke lapangan. Nah, sementara dalam penelitian kuantitatif menggunakan instrumen pengumpulan datanya yaitu melalui angket, tes, maupun kuesioner ataupun survei. Nah, dilihat dari penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, bahwasanya ada variabel hubungan kausatif dan hubungan asosiatif, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwasanya hubungan kausatif itu adanya hubungan sebab dan akibat antara variabel penelitian, yang dimana sementara hubungan asosiatif ini merupakan hubungan adanya kerjasama antara variabel satu dengan variabel lainnya, yang dimana ada hubungan X dan Y, kemudian adanya pengaruh X dan Y. Nah, dapat kita buat dari contoh penelitian kuantitatif ini yaitu pengaruh lingkungan belajar sekolah terhadap prestasi belajar siswa kelas 3 SD Mawar, yang dimana dalam penelitian kuantitatif ini ada subjek penelitiannya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya subjek penelitian ini disebut pihak yang diteliti seperti individu, kelompok, benda, ataupun yang menjadi fokus dalam penelitian. Ini mana pihak yang diteliti yang memberikan data ataupun informasi ini yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Nah, dalam contoh pengaruh lingkungan belajar sekolah terhadap prestasi belajar siswa kelas 3 SD Mawar, yang menjadi subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 3 SD Mawar. Nah, kemudian dalam objek penelitiannya, ini mana seperti yang kita ketahui bahwasanya objek penelitian ini merupakan fenomena, variabel, ataupun peristiwa yang diamati maupun diukur dari suatu penelitian yang akan kita teliti, yang dimana objek penelitian inilah hal yang menjadi perhatian utama dalam penelitian dan biasanya sesuatu yang bisa diukur dan diamati. Nah, objek penelitian dari contoh penelitian kuantitatif yaitu pengaruh lingkungan belajar sekolah terhadap prestasi belajar siswa kelas 3 SD Mawar, inilah yang menjadi objek penelitian yang akan diteliti oleh si peneliti nantinya. Nah, mengapa dikatakan dalam judul penelitian kuantitatif ini mengenai pengaruh? Dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwasanya penelitian kuantitatif ini kan menggunakan data-data yang bersifat objektif, artinya berdasarkan pengamatan ataupun turun ke lapangan, artinya untuk dapat menemukan kebenaran dari suatu penelitian yang akan diteliti. Nah, jadi disebut dengan data yang objektif. Nah, kemudian sudah dapat berdasarkan data yang sudah diobservasi tersebut, kemudian diuji hipotesisnya berdasarkan adanya hubungan kausatif, yaitu adanya hubungan sebab dan akibat dalam suatu penelitian yang diteliti, dan adanya pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya, ada pengaruh X dan Y, yaitu pengaruh lingkungan belajar sekolah terhadap prestasi belajar siswa kelas 3 SD Mawar. Nah, kemudian kita buat lagi dalam contoh judul penelitian kuantitatif yaitu pengaruh metode pembelajaran berbasis proyek terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 09141176. Nah, sama seperti tadi bahwasanya dalam penelitian kuantitatif ini memiliki subjek penelitian dan objek penelitian, di mana subjek penelitian ini adalah pihak yang diteliti seperti individu, kelompok, benda, maupun yang menjadi fokus dalam penelitian.
Nah, sementara dalam objek penelitian ini merupakan fenomena ataupun variabel ataupun aspek yang dapat diukur dan diamati dalam suatu penelitian. Nah, yang dimana subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 5 SD Negeri 09147176. Itulah yang menjadi subjek penelitian dalam judul pengaruh metode pembelajaran berbasis proyek terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 09147176. Nah, yang menjadi objek penelitiannya yaitu pengaruh metode pembelajaran berbasis proyek terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 09147176. Nah, dalam penelitian kuantitatif ini ada hubungan yang dinamakan dalam variabel yang dimana ada hubungan kausatif dan hubungan asosiatif. Seperti yang kita ketahui bahwasanya hubungan kausatif ini merupakan adanya hubungan yang memiliki sebab dan akibat dalam suatu variabel penelitian. Yang dimana sementara dalam hubungan asosiatif ini merupakan adanya hubungan variabel satu dengan variabel lainnya antara ada hubungan si X dan Y, ada pengaruh si X dan Y, itulah kausatif, dan ada hubungan si X dan Y, itulah merupakan hubungan asosiatif. Nah, hubungan asosiatif ini juga ada hubungan kerjasama di antara suatu variabel penelitian yang diteliti. Nah, contohnya kita buat yaitu dalam hubungan kausatif, pengaruh cara mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa kelas 4 SD Melati. Yang seperti yang kita ketahui kan bahwa variabel itu kan adalah aspek yang dapat diukur maupun diamati. Nah, yang menjadi variabel X-nya yaitu cara mengajar guru kelas 4 SD Melati. Nah, sementara variabel Y-nya yaitu motivasi belajar siswa kelas 4 SD Melati. Nah, itulah yang menjadi contoh hubungan kausatif yang memiliki adanya hubungan sebab dan akibat antara variabel X dan variabel Y. Nah, selanjutnya kita dapat melihat dari contoh hubungan asosiatif yang adanya hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya, adanya hubungan yang menjalin kerjasama di antara suatu variabel penelitian, yang dimana ada hubungan si X dan hubungan Y. Nah, contohnya hubungan latar belakang pekerjaan orang tua dengan motivasi belajar siswa. Misalnya tadi kita ambil contoh dalam hubungan asosiatif yaitu hubungan latar belakang pekerjaan orang tua dengan motivasi belajar siswa. Nah, kita misalkan ini latar belakang pekerjaan orang tuanya si A, yang dimana ini adalah latar belakang pekerjaan orang tua si B. Nah, kemudian ada lagi latar belakang pekerjaan orang tua si C, yang dimana kita buatlah dulu latar belakang orang tua si A ini adalah seorang pemulung, tetapi tingkat motivasi belajarnya anak si A ini adalah sangatlah tinggi. Kemudian kita lihat dari latar belakang pekerjaannya orang tua si B yaitu guru, tetapi tingkat motivasi belajarnya si B ini adalah sangatlah tinggi. Nah, kita lihat lagi dari latar belakang pekerjaan orang tua si C yaitu pendeta, tetapi tingkat motivasi si C ini sangatlah rendah. Nah, jadi si peneliti di sini akan meneliti mengapa ada hubungan antara si latar belakang pekerjaan orang tua si C itu tetapi tingkat motivasinya sangatlah rendah. Nah, jadi si peneliti di sini akan meneliti mengapa sih ada hubungan di antara latar belakang si pekerjaan orang tua tersebut terhadap motivasi belajar siswa. Nah, dapat kita lihat dari contoh penelitian hubungan asosiatif yang lain, yaitu contoh hubungan antara motivasi belajar siswa dengan tingkat prestasi akademik siswa kelas 4 SD Melati. Nah, subjek penelitian dalam contoh penelitian hubungan asosiatif ini seperti yang kita ketahui bahwasanya subjek penelitian inilah yang merupakan pihak yang diliti seperti individu, kelompok, benda yang menjadi fokus dalam penelitian. Nah, sementara dalam subjek penelitian yang berjudul hubungan antara motivasi belajar siswa dengan tingkat prestasi akademik siswa kelas 4 SD Melati, yaitu subjek penelitiannya adalah siswa kelas 4 SD Melati tersebut. Nah,
dalam objek penelitiannya seperti yang kita ketahui bahwasanya objek penelitian ini merupakan fenomena ataupun peristiwa ataupun aspek yang dapat diamati maupun diukur dalam suatu penelitian, yang dimana objek penelitian dalam contoh penelitian hubungan asosiatif ini, yaitu objek penelitiannya adalah hubungan antara motivasi belajar siswa dengan tingkat prestasi siswa kelas 4 SD Melati. Nah, yang menjadi variabel ataupun aspek yang dapat diamati maupun diukur dalam penelitian ini, yaitu variabel X-nya adalah motivasi belajar siswa kelas 4 SD Melati. Nah, yang menjadi variabel Y ataupun aspek yang dapat diamati dan diukur di bagian variabel Y ini adalah prestasi akademik siswa kelas 4 SD Melati. Nah, selanjutnya di dalam penelitian kualitatif, itulah yang disebut dengan menggunakan data dalam bentuk kata-kata ataupun gambaran deskriptif, yang dimana penelitian kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi ataupun pengamatan yang turun ke lapangan, yang menggali secara mendalam mengenai data-data ataupun data-data yang akan diteliti dalam suatu penelitian, kemudian melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi, yang dimana instrumen kunci dalam penelitian kualitatif ini adalah si peneliti itu sendiri. Yang dimana dalam contoh penelitian kuantitatif ini kita buat dalam contoh penelitian, yaitu upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 SD Mawar, yang dimana dalam definisi operasionalnya, yaitu seperti yang kita ketahui bahwasanya definisi operasional itu merupakan penjelasan yang sangat spesifik ataupun jelas ataupun detail tentang bagaimana suatu variabel ataupun konsep yang akan diukur diamati dalam sebuah penelitian, yang dimana dalam definisi operasional ini juga dilakukan ketika kita melakukan kajian pustaka ataupun kajian literatur. Dalam definisi operasional ini contohnya yaitu upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 SD Mawar. Nah, ini mana definisi operasionalnya itu yaitu ada upaya guru, yang dimana upaya guru ini merupakan cara ataupun usaha yang dilakukan guru untuk mencapai tujuan dalam proses pembelajaran, yang dimana definisi operasional dalam penelitian ini juga ada motivasi belajar. Seperti yang kita ketahui bahwasanya definisi operasional motivasi belajar ini merupakan dorongan internal ataupun eksternal yang menyebabkan siswa lebih bersemangat lagi dalam belajar, yang dimana dorongan internal ini merupakan, menurut pemahaman kita sendiri itu, yaitu ada semangat dari dalam diri seseorang. Tetapi berbeda lagi menurut si landasan teoritis menurut para ahli, yang dimana menurut para ahli De Jemara mengemukakan bahwa motivasi ini merupakan suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan, yang dimana dalam indikator motivasi belajar ini ada kata semangat, keinginan maupun kemauan belajar siswa. Nah, kita lihat dari subjek penelitiannya ataupun pihak yang diteliti seperti individu, kelompok, benda yang menjadi fokus penelitiannya. Yang dimana subjek penelitian ini dalam judul penelitian upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 SD Mawar. Nah, yang menjadi subjek penelitiannya ini adalah guru kelas 4 SD Mawar dan siswa kelas 4 SD Mawar. Nah, yang menjadi objek penelitian dalam judul upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 SD Mawar, yaitu objek penelitiannya adalah upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 SD Mawar. Nah, jadi definisi operasional ini adalah juga definisi detail dari istilah-istilah yang menurut kita dijelaskan lebih jelas agar dapat memberikan makna dalam penelitian yang kita teliti. Nah, dari penelitian kualitatif tadi yang saya berikan contohnya mengenai upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 SD Mawar, ini mengapa sih dikatakan mengenai dia termasuk penelitian kualitatif, yang dimana dikarenakan data ataupun yang informasi yang akan
dapat, yaitu dari observasi ataupun berupa pengamatan turun ke lapangan dan melalui wawancara kepada guru-guru kelas 4 SD Mawar dan kepada siswa kelas 4 SD Mawar, yang dimana si peneliti akan melakukan observasi dan wawancara kepada pihak guru dan siswa kelas 4 SD Mawar. Nah, dalam contoh penelitian kualitatif berdasarkan definisi operasionalnya, yang dimana kita dapat melakukan contoh definisi operasional dalam sebuah penelitian, yaitu hubungan antara motivasi belajar siswa dengan tingkat prestasi akademik siswa kelas 4 SD Melati, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwasanya definisi operasional ini merupakan penjelasan yang sangat spesifik ataupun jelas, detail tentang bagaimana suatu variabel ataupun konsep yang akan diamati dalam sebuah penelitian. Yang dimana definisi operasional ini juga dilakukan ketika kita ingin melakukan kajian pustaka ataupun kajian literatur. Yang dimana dalam definisi operasional dari judul penelitian hubungan antara motivasi belajar siswa dengan tingkat prestasi akademik siswa kelas 4 SD Melati, yaitu ada definisi operasionalnya motivasi belajar. Ini mana seperti yang kita ketahui bahwasanya motivasi belajar ini merupakan dorongan internal ataupun eksternal yang menyebabkan siswa lebih bersemangat lagi dalam belajar. Ini mana dorongan internal ini menurut pemahaman kita sendiri yaitu adanya sisi semangat dalam diri seseorang. Nah, itulah menurut definisi pemahaman kita, tetapi berbeda lagi menurut landasan teoritis para ahli. Yang dimana di sini saya akan memberikan landasan teoritis menurut para ahli, yaitu ada dua menurut para ahli. Yang dimana pertama, menurut Dito Sudarmo mengemukakan bahwa motivasi ini adalah faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Nah, itu menurut para ahli Dito Sudarmo. Nah, kedua, menurut para ahli Malthus yang mengemukakan bahwa motivasi adalah keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak. Nah, yang menjadi indikator motivasi belajar ini yaitu semangat, yaitu ada kemauan belajar si siswa. Artinya yang dimana kemauan belajar ini adalah keinginan untuk terus belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, keinginan inilah yang merupakan sesuatu yang ingin dimiliki ataupun dilakukan seseorang. Nah, dalam definisi operasional mengenai prestasi akademik siswa ini, yaitu kemampuan siswa dalam pencapaian pembelajaran yang diperoleh siswa dari hasil belajar di sekolah, yang menjadi indikator prestasi akademik siswa ini adalah nilai rapot, ujian, ataupun tes. Nah, kemudian yang menjadi subjek penelitian dalam judul penelitian hubungan antara motivasi belajar siswa dengan tingkat prestasi akademik siswa kelas 4 SD Melati ini, yang menjadi subjek penelitiannya adalah siswa kelas 4 SD Melati. Nah, yang kemudian objek penelitian dalam judul hubungan antara motivasi belajar siswa dengan tingkat prestasi akademik siswa kelas 4 SD Melati ini adalah yang menjadi objek penelitiannya, yaitu hubungan antara motivasi belajar siswa dengan tingkat prestasi akademik siswa kelas 4 SD Melati, yang dimana variabel X-nya ataupun aspek yang akan diukur dan yang diamati yaitu motivasi belajar siswa, itulah yang menjadi variabel X. Nah, kemudian yang menjadi variabel Y yaitu tingkat prestasi akademik. Nah, itulah penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif dilihat dari variabel hubungan kausatif dan asosiatif. Sekian dari penjelasan saya mengenai penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif beserta contohnya yang dilihat dari variabel hubungan kausatif dan asosiatif.